Selamat datang kembali di sesi telaah kita. Hari ini kita nyelam ke satu prinsip yang lumayan menantang nih dari materi ultra learning. Prinsip keempat ya, latihan atau drill. Judul babnya aja udah bikin penasaran. Serang titik terlemah Anda. Iya, bener. Kedengarannya agak gimana gitu ya, serang. Tapi ini dari bab 7 sumber yang kita pegang. Kita coba bedah bareng deh. Kenapa kok fokus kelemahan ini katanya penting banget buat maju cepet? Iya, dan gimana caranya biar nggak malah jadi frustrasi gitu kan? Konsep menyerang kelemahan ini langsung bikin saya mikir sih, bukannya naluri kita biasanya ya ngandelin yang udah kita bisa, kekuatan kita gitu. Iya, bener. Di sumber ini kan disebut Benjamin Franklin. Jago nulis tapi katanya lemah matematika. Tapi ya sukses-sukses aja tuh. Itu observasi yang bagus ya. Dan emang sekilas kayak kontradiktif. Nah, gimana tuh ngejelasinnya? Kok kita malah disuruh nyerang kelemahan? Gini, kisah Franklin itu nunjukin betapa kuatnya kalau kita nguasain satu skill inti. Tapi kalau tujuannya itu meningkatkan satu skill secara keseluruhan, nah seringkali kita tuh ketahan sama satu atau dua bagian yang kita lemah. Oh, Ibaratnya kayak rantai gitu kan, kekuatannya ya diukur dari bagiannya yang paling lemah. Nah, prinsip drill ini seperti dijelasin di bab 7, ya intinya nyari dan nguatin bagian yang rapuh itu. jadi kalau diabaikan ya kemajuannya bisa mandek di situ aja ya, meskipun bagian lain udah jago banget. Persis, itu dia poinnya. Oke. Jadi bukan cuma latihan, tapi latihannya kudu pas sasaran, fokus ke yang paling menghambat. Tapi, jujur aja nih, nyari titik terlemah yang paling krusial itu kayaknya nggak gampang deh. Gimana caranya menurut sumber ini? Ya memang perlu sedikit detektif-detektifan sih. Tapi kuncinya, pecah dulu skill yang kompleks itu jadi bagian-bagian kecil. Sumber di bab 7 ini nyaranin buat nyari yang namanya langkah penentu kecepatan atau rate determining step. Rate determining step, oke? Itu maksudnya gimana? Itu bagian spesifik dari proses belajar atau latihan yang paling bikin kemajuan Anda lambat secara keseluruhan. Bottleneck-nya gitulah. Ah, bottleneck. Oke, contohnya? Bisa macam-macam. Mungkin pas pindah kunci gitar yang bikin jari kaku. Atau ngucapin satu bunyi vokal yang aneh pas belajar bahasa baru. Atau mungkin pas ngoding nggak ngerti satu konsep dasar jadi nggak bisa lanjut ke materi berikutnya ya? Nah, itu dia. Nemuin si bottleneck ini langkah pertama yang krusial banget. Menarik. Jadi kayak nyari biang keroknya dulu ya. Oke. Ketemu ini tersangkanya. Terus gimana cara efektif menyerangnya? Bab 7 kan katanya nawarin beberapa strategi atau jurus gitu ya. Betul sekali. Ada beberapa teknik drill yang spesifik nih buat ngelatih titik lemah itu secara intensif dan terisolasi. Pertama, ada mengiris waktu, time slicing. Bayangin Anda susah ngomong satu kalimat panjang pas presentasi. Oke. Anda latih aja kalimat itu, atau bahkan bagian tersulitnya aja. Diulang-ulang terus sampai lancar, baru disambung lagi ke bagian lain. Oh, jadi dipecah kecil banget gitu ya latihannya? Iya, terus ada komponen kognitif. Ini kalau hambatannya di kepala. Misalnya ngapalin rumus atau aturan grammar yang ribet, ya Anda isolasi aja bagian itu, latih pakai flashcard atau kuis khusus topik itu aja. Masuk akal. Terus apa lagi? Ada lagi meniru copycat. Ini jelas ya. Cari contoh orang yang jago, terus tiru plek cara dia ngatasin bagian sulit yang sama. Nyontek cara expert gitu ya? Bisa dibilang gitu, hehe. Terus, metode kaca pembesar. Ini soal alokasi waktu. Anda sengaja curahin waktu latihan yang jauh lebih banyak, nggak proporsional, cuma buat satu bagian lemah itu. Wow, oke. Jadi bener-bener digempur abis ya satu titik itu. Betul. Dan yang terakhir, tapi penting banget, rantai prasyarat. Ini ngecek fondasi. Jangan coba latihan teknik gitar susah kalau metik dasarnya aja masih belum benar gitu. Pastiin dasarnya kuat dulu ya. Oke. Ini strateginya keroyokan tapi fokus ke satu titik ya. Biar nggak kewalahan sama gambaran besarnya. Ini pasti bantu banget buat ngelola beban kognitif juga kan? Kayaknya saya ingat deh sumbernya nyinggung soal ini. Benar banget. Kalau kita fokus ke satu elemen kecil, beban kognitif jadi lebih ringan. Otak kita nggak overload. Jadi latihannya bisa lebih dalam dan efektif ya di titik lemah itu? Persis. Ada juga pendekatan yang disebut langsung kemudian latih
atau direct then drill di bab 7 itu. Gimana tuh? Anda coba aja dulu lakuin semua tugasnya. Misalnya nulis satu esai utuh atau ngerjain soal yang kompleks. Nah, perhatiin di mana Anda paling sering nyangkut, bikin salah, atau ngerasa paling lambat. Bagian itulah yang terus Anda latih pakai teknik drill tadi. Oh, dicoba dulu baru ketahuan mana yang perlu di-drill. Oke. Iya, setelah di drill terpisah, baru coba lagi kerjain utuh. Biasanya jadi lebih lancar. Saya paham sekarang. Jadi kuncinya bukan cuma kerja keras, tapi lebih ke kerja cerdas dalam latihan ya. Harus berani ngakuin, oke, saya jelek di bagian ini. Terus ya diserang secara strategis. Jangan malah dihindari atau malah ngasah yang udah jago aja. Benar. Jadi ingat kutipan di awal bab itu kan? Jaga palang, dan potongannya akan terurus dengan sendirinya. Fokus aja ke penghambat utamanya. Iya. Jadi, ini latihan yang efektif dalam konteks ultra learning, sesuai prinsip 4 ini ya. Soal kualitas fokus dan milih target yang pas. Tujuannya biar dapat peningkatan paling gede dalam waktu paling singkat dengan cara nyerang bottleneck utama Anda itu. Wah, ini benar-benar ngasih perspektif baru soal latihan sih. Nah, ini mungkin jadi pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin. Coba deh pikirin sejenak dalam skill apapun yang lagi Anda pelajari atau pengen tingkatkan sekarang, kira-kira apa ya langkah penentu kecepatan atau titik terlemah Anda yang paling sering bikin gregetan gitu. Pertanyaan bagus tuh. Dan dari teknik-teknik drill yang tadi kita bahas, kira-kira mana yang bisa langsung Anda coba terapin buat mulai menyerang titik lemah itu?